namanya juga SMP. Ya kagak boleh ngeliat mobil bak kosong pulang sekolah naik tuh rame-rame, berhenti karena macet. Di atas ada pohon jambu, di atas ada pohon mangga kita petik, Pak. Ini yang paham nih, orang yang udah belajar agama dia kagak marah, kata Pak Haji biarin aja dipetik. Kenapa? Karena itu akan bernilai sedekah. Halaman 60 hadis ke-16 garis miring 132. Udah ketemu, Pak? Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. As-sadisa asyara, hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini. Siapa yang melaksanakan salat bardaini. Bardaini ini bermakna salat subuh dan salat asar. Siapa yang melaksanakan salat di saat suhu dingin. Bardaini itu dua suhu dingin, Pak. Ditafsirkan bardaini ini adalah salat subuh dan salat asar. Maka pada gilirannya kata Rasulullah, orang yang melaksanakan salat subuh dan asar dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini dijamin, Pak. Karena memang ada kalimat hafidhu ala salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga nih salat yang pertengahan. Imam Mufassirin menyatakan, ada yang mengatakan yang pertengahan itu salat subuh. Dan ada juga yang mentafsirkan salat yang pertengahan adalah salat asar. Kenapa? Karena memang dua salat ini subuh lagi sedang ngantuk-ngantuknya kita, Pak. Apalagi lagi musim hujan begini, Pak. Ya, Pak. Kalau kurang-kurang iman, kurang-kurang nilai takwa, pengennya narik selimut biar tebal. Ya. Tapi ketika ada kumazan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, atau tidur lebih baik dari salat, Pak? Pak, salat lebih baik daripada tidur atau tidur lebih baik daripada salat? Salat lebih baik daripada tidur. Benar, Pak? Bagaimana konsep dengan salat asar? Oh, asar lagi seling capek-capeknya, Pak. Beraktivitas, berdagang, bekerja. Waktu asar, waktu yang membuat orang lagi lelah. Waktu subuh orang yang sedang enak-enaknya tidur. Tapi kalau dia mampu untuk melaksanakan nih salat bardaini, salat di saat dua waktu dingin, bermakna salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalau subuhnya benar udah, Pak, beres, Pak. Ya, Pak. Pokoknya kalau subuh sama asarnya dia jaga, itu insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut hadis yang ke-17, as-sabi'a asyara. Hadis yang ke-17, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, idza maridul abdu aw safara. Apabila seorang hamba sakit atau seorang hamba dalam berpergian, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia tetap dicatat ganjaran pahalanya
bagaikan dia dalam keadaan berpergian atau dalam keadaan tidak berpergian atau dalam keadaan sehat. Seorang hamba jamaah sekalian ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian, sehingga gara-gara dia sakit dia kagak ngaji lagi, Pak. Gara-gara dia sakit dia kagak salat malam lagi. Gara-gara dia sakit dia tidak tilawatil Quran. Gara-gara dia berpergi dia kagak datang lagi ke mushola assalam gak ngaji karena faktor sakit dan faktor berpergi. Gimana urusan pahalanya? Urusan pahalanya Allah catat bagaikan dia dalam keadaan sehat dan bagaikan dia dalam keadaan tidak berpergi. Orang kalau udah menjadi jamaah tetap, Pak, ya Pak, ini mudah-mudahan udah jadi jamaah tetap nih. Bila mana suatu ketika kita dalam keadaan kagak sempat hadir karena sakit. Mana nih bapak ini lagi sakit. Sakit apa? Sakit meriang. Ya Pak, mana nih Fulan bin Fulan, oh dia lagi pergi jalan-jalan, tapi dia jamaah tetap. Apakah enggak datangnya dia gara-gara sakit? Apakah enggak datangnya dia gara-gara dia pergi enggak ada pahalanya? Tetap ada pahalanya bagaikan dia dalam keadaan sehat. Enak gak Pak? Enak. Jadi bapak mau sakit terus mau bagaimana? Oh, ya Pak. Orang yang udah istiqomah ngaji, suatu ketika sakit ditanya sama gurunya, kok Fulan bin Fulan kagak datang? Kenapa? Sakit Ustaz. Kok Fulan bin Fulan kagak datang? Dia lagi ada urusan keluarga, dia lagi berpergian, musafir namanya. Itu malaikat raqib dan atid tetap catat dia tuh Pak. Sekalipun orangnya kagak ada, tetap dicatat. Enak gak Pak? Enak. Makanya Bapak jalan-jalan aja terus sudah. Ya, subhanallah. Nih permasalahannya. Kenapa niatnya udah sampai? Ya Allah, saya sebenarnya mau datang. Tapi karena saya sakit, ya Allah saya kagak bisa datang aja. Ya Allah sebenarnya saya udah niat mau datang taklim, tapi karena saya ada urusan saya harus berangkat pergi. Saya kagak bisa datang ya Allah. Niatnya itu udah sampai tuh. Nah makanya tetap kata Nabi dia dicatat sekalipun dalam keadaan sakit bagaikan orang sehat. Sekalipun dia dalam berpergian bagaikan mukiman, bagaikan orang yang tidak dalam keadaan berpergian. Tetap ada ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samina asyara, hadis yang ke-18. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Segala perbuatan baik itu akan bernilai sedekah. Loh, kita udah kaji kemarin menyingkirkan sesuatu di jalan yang membahayakan orang lain. Ada paku, ada beling, ada ranting-ranting pohon yang berbahaya, kita singkirkan, itu bernilai sedekah. Membaca tasbih sedekah, membaca tahlil sedekah, membaca takbir sedekah. Ngajak berbuat baik, mencegah pada perbuatan munkar juga sedekah. Luar biasa Pak. Ternyata semua nilai-nilai ma'ruf, semua perbuatan-perbuatan baik itu akan bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya berbentuk uang Pak. Ya Pak, kita bantu orang. Ada orang bawa bawang berat, naikin ke mobil susah, kita bantuin angkat, sedekah enggak? Sedekah, subhanallah. Ada orang buta mau nyebrang jalan, dia kagak berani, kita seberangin, sedekah enggak? Sedekah. Ada orang mau pulang kagak punya payung, kagak punya baju hujan, kita pinjemin payung, kita pinjemin baju hujan, sedekah enggak? Sedekah. Ada sahabat ketemu sahabat, senyum aja Pak. Senyum Pak. Pak, senyum sedekah enggak? Sedekah. Pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum.
Di bawah pohon mangga senyum sendirian. Ini bagaimana Pak? Ya Allah, subhanallah ya Pak. Ya, ada nggak jamaah musola asalam yang kagak pernah senyum Pak? Ada nggak? Kira-kira kalau sejak diciptakan Allah sampai dia meninggal dunia, nih orang kagak pernah senyum. Kira-kira nih orang kira-kira bagaimana Pak? Ya, sejak diciptakan kagak pernah senyum. Tabasum Rasulullah itu kan subhanallah Pak, manis dilihatnya, enak dilihat. Lagi rada-rada bingung kita kalau ketemu temen udah lama nggak ketemu, pas ketemu dia kagak senyum sama kita. Dia cemberut, persepsi kita kan dia marah, ya Pak. Tapi kalau dia ketemu dia senyum ramah, subhanallah. Makanya ini kata Rasulullah, semua nilai kebaikan itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaitan dengan nilai sedekah yang digambarkan Nabi di hadis yang ke-19 nih. Yang orang-orang tua kita udah ngamalin nih Pak hadis ini Pak. Atasi asyara hadis yang ke-19. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin, ia adalah bagi seorang muslim yagrisu garsan, yang menanam satu tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melainkan tanaman itu dimakan. Orang-orang tua kita nanam pohon singkong, lalu daunnya dipetik, direbus buat lalap, itu nilainya apa Pak? Sedekah. Subhanallah Pak. Atau memang wa masuriqa minhu lahu sadaqah, yang dicuri Pak. Kalau dicuri buah mangganya, lalu apakah sia-sia buah mangganya dicuri orang? Oh, yang dicuri itu nilai sedekah. Kalau barangkali masih SMP naik mobil bak lewat pohon mangga, nah lo kesempatan. Ada nggak yang begitu Pak? Mana tuh orangnya Pak? Lagi SMP kan lagi sedang kagak bisa diem, ya Pak. Namanya ke SMP. Ya kagak boleh ngeliat mobil bak kosong, pulang sekolah naik tuh rame-rame, berhenti karena macet. Di atas telepon jambu, di atas telepon mangga kita petik Pak. Ini yang paham nih, orang yang udah belajar agama dia kagak marah, kata Pak Haji biarin aja dipetik. Kenapa? Karena itu akan bernilai sedekah. Ada orang yang takut bener ketika dulu dia ingat perbuatan waktu SMP, dia datang ke rumah yang punya pohon mangga nih Pak. Pak, yang punya pohon mangga didatangin, Pak mohon maaf saya minta dihalalin, saya minta diredain. Kenapa? Dulu waktu saya SMP pohon mangga Bapak buahnya saya petik, pohon jambu air Bapak buahnya saya petik sampai izin Bapak. Oh dia ngerti Pak, ada hadis yang ke-19 nya. Oh enggak apa-apa, apa yang ente cari, apa yang ente ambil itu akan bernilai sedekah buat diri saya. Subhanallah. Ya Pak. Jadi kagak ada urusan merugikan. Tuh, apa yang dicuri orang itu akan bernilai sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wala yarzu'uhu ahadun illa kana sadaqah, adalah yang diambil sama orang lain pun akan bernilai sedekah. Semuanya sedekah. Sampai kisah seorang kakek tua, umurnya sudah 85 tahun. Kalau umur 85 tahun kira-kira muda atau tua? Hah? Kalau di sini di Kemandoran nih ada orang umurnya 85 tahun, kira-kira tua atau muda? Di sini ada nggak yang 85? Belum ada. 70? Siapa? Ya. 70 ada. Suara. Pak, 70 masih kuat naik, Pak. Mantep nggak? Mantep naik ke sini nih. Rata-rata orang kalau udah 70 rada-rada kurang kuat. Lah kita kalau ngelihat Papio sama sebelahnya nih, yang sebelah Papio kan 70 sama 70 ya. 70 aja masih ngaji, Pak. Apalagi yang di bawah 70, subhanallah. Ini di zaman Rasulullah ada orang umurnya 85 tahun.
Dia masih nanam aja pohon korma. Nanam pohon korma. Ketika nanam pohon korma, ada anak remaja bilang gini, kakek ngapain sih udah tua? Nah, kita kan suka ngomong itu. Kakek ngapain sih udah tua masih nanam aja? Ini pohon korma nanti juga berbuahnya lama. Entah pohonnya berbuah, kakeknya udah gimana? Entah pohonnya berbuah, kakeknya udah meninggal. Kakeknya senyum, Pak. Dia senyum dikata kita sama remaja, pemuda. Kata kakeknya, saya nanam bukan buat saya. Saya nanam pohon buah tuh, Pak, yang ada di kebun kita dulu tuh. Ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon kecapi, ada pohon rambutan. Yang nanam kakek-kakek kita dulu semua. Kita kagak pernah nanam. Kita ngapain? Kita cuma metik makan. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat yang nanam. Dia cuma hanya menanam, yang pada akhirnya hasil dari yang dia tanam itu akan bernilai sedekah. Subhanallah. Makanya ini ilmunya Nabi Khuzair, Pak. Dia kalau nanam pohon dibagiin tuh buah. Nabi Khuzair ini kalau nanam pohon buah, buahnya dibagiin tetangga. Yang bagus-bagus dikasih tetangga, yang jelek dijual gitu. Kalau kita bagaimana? Kalau model kita bagaimana? Kalau kita yang bagus kita bawa ke pasar, yang jelek kita kasihin orang. Ini beda nih. Nabi Khuzair justru yang bagus dibagiin orang, yang jelek dibawa ke pasar. Tapi karena memang dia ikhlas, dia redha, apa yang terjadi ketika dia petik yang bagus dibagiin tetangganya? Pas dibalik lagi itu buahnya udah ada lagi. Dipetik udah ada lagi. Dipetik udah ada lagi. Subhanallah. Ini mukjizatnya Nabi Khuzair. Ya Pak? Pak? Subhanallah. Kenapa? Karena semuanya mengamalkan nilai sedekah. Wa fi Muslimin, rawah Muslim, wa fi riwayatin lahu. Dan dalam satu riwayat lain, fala yagrisul muslimu gharsan. Dan tiadalah bagi seorang muslim yang menanam satu tanaman, fayakula minhul insan, yang dimakan oleh manusia, wala dabah, dimakan oleh binatang, wala tairun, dimakan oleh burung, illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah, semuanya itu akan bernilai sedekah pada hari kiamat.